Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Dandi, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan kelas 5, khususnya di SDN Pekayon Jaya 6. Kali ini pembelajaran akan dimulai tentang bagaimana proses makan dan dimakan yang terjadi di alam terjadi. Peristiwa makan dan dimakan yang juga dikenal sebagai rantai makanan atau jaring makanan adalah konsep penting dalam ekologi yang menggambarkan hubungan antara berbagai organisme dalam ekosistem dan cara energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Peristiwa makan dan dimakan adalah salah satu aspek fundamental dalam siklus kehidupan ekosistem. Berikut adalah beberapa poin penting tentang peristiwa makan dan dimakan. Yang pertama, produsen. Rantai makanan dimulai dengan produsen, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contoh produsen termasuk tumbuhan hijau yang mengubah energi matahari menjadi gula melalui proses fotosintesis. Dilihat di situ di gambar ada tanaman yang terkena matahari. Mereka menghasilkan zat hara dan air menjadi energi. Lalu ada konsumen, organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan mereka sendiri dan harus mengkonsumsi organisme lain disebut konsumen. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat pertama adalah herbivora yang memakan tumbuhan. Konsumen tingkat kedua adalah karnivora yang memakan hewan. Konsumen tingkat ketiga adalah pemangsa top atau konsumen sekunder yang memakan pemangsa lain. Konsumen tingkat 1 atau herbivora di sini dilambangkan oleh rusa dan omnivora ada musang. Konsumen tingkat 2 ada serigala dan konsumen top atau konsumen sekunder ada harimau. Mereka adalah pemakan daging. Ya, mungkin kalian juga tahu ya konsumen tingkat 1 itu apa selain contoh-contoh yang diberikan. Konsumen tingkat 2 apa lagi yang selain dari ini yang diberi contoh ini, oke? Lalu ada decomposer, organisme pengurai seperti bakteri, cacing, arthropoda, dan jamur memainkan peran penting dalam menguraikan bahan organik yang mati, termasuk tumbuhan dan hewan yang telah mati. Mereka mengembalikan nutrisi ke tanah dalam bentuk yang dapat digunakan oleh produsen, memulai siklus kembali. Jadi hewan-hewan yang mati akan diuraikan oleh beberapa contoh pengurai seperti di gambar tersebut. Luar biasa bentuk-bentuk mereka ya. Rantai makanan. Berikut adalah arti dari rantai makanan. Urutan linear organisme yang menunjukkan aliran energi dan nutrisi. Ini dimulai dengan produsen dan berlanjut dengan konsumen berbagai tingkat. Contoh sederhana rantai makanan adalah rumput dimakan oleh kelinci yang kemudian dimangsa oleh elang. Lihat gambar, di situ ada rantai makanan. Tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu pemakan tumbuhan jerapah. Jerapah dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu singa mati akan diuraikan oleh pengurai, lalu zat haranya akan diserap kembali oleh tumbuhan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah representasi yang lebih realistis dari hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, organisme dapat memiliki beberapa pilihan makanan dan berinteraksi dengan berbagai organisme lain. Ini mencerminkan kenyataan bahwa ekosistem lebih kompleks daripada yang bisa diwakili oleh rantai makanan sederhana. Dilihat di gambar, banyak dari rantai makanan terbentuk yang akhirnya membentuk jaring-jaring makanan. Tumbuhan dimakan oleh berbagai produsen dan berbagai produsen itu pun dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh berbagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Yang menjadikan banyaknya rantai makanan terbentuk menjadi jaring-jaring makanan.
Refleksi pembelajaran rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi dalam suatu ekosistem ada banyak sekali jenisnya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang biasa kita kenal dalam istilah rantai makanan. Dalam peristiwa makan dan dimakan tersebut, sejatinya telah terjadi suatu proses perpindahan energi antara jenjang organisme dari tingkat trofik yang rendah ke tingkat trofik yang tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini rantai makanan sering diartikan sebagai suatu proses perpindahan energi makanan yang bergerak secara linier dari organisme produsen ke konsumen teratas. Teori mengenai sebuah rantai makanan menjelaskan bagaimana makhluk hidup di muka bumi ini saling memakan satu sama lain. Siklus kehidupan bumi ini tersusun sedemikian rupa di mana tumbuhan dan hewan bergantung pada satu sama lain untuk hidup, dimulai dengan tanaman dan berakhir dengan binatang atau manusia. Dilihat di gambar ada wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh para pengurai atau decomposer. Terjadi berulang-ulang di alam. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.